Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 kelas 1A D3 Analis Kesehatan yang beranggotakan saya sendiri, Nita Wahyuni, Opi Sutiani, dan Hapianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi konsep dasar patologi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Secara umum, patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, analisis, pengambilan sampel jaringan, sel, dan cairan tubuh. Patologi biasanya akan memeriksa sampel darah, air liur, air mani, cairan pleura yang diambil dari paru-paru, cairan perikard yang diambil dari jantung, cairan asites yang diambil dari hati, dan cairan serviks. Sampel-sampel ini akan dilihat melalui mikroskop, lalu patolog akan mencari setiap kelainan seluler. Pertumbuhan abnormal dalam tubuh juga akan diperiksa untuk memastikan apakah bersifat kanker atau non-kanker. Terdapat 3 bidang patologi, yaitu patologi klinik, patologi anatomi, dan patologi umum. Patologi klinik. Patologi klinik menangani analisis urin, sampel jaringan, dan darah, serta memberikan banyak informasi penting mengenai masing-masing sampel, seperti analisa darah, elektrolit urin, dan sebagainya. Patologi anatomi. Cabang patologi anatomi bisa memeriksa seluruh tubuh dalam proses suatu otopsi atau spesimen jaringan tubuh yang diambil melalui pembedahan. Bidang patologi ini digunakan untuk menentukan perubahan susunan anatomi, jejak kimiawi sel, dan penampilan sel. Patologi umum. Patologi umum adalah ilmu yang mempelajari cara suatu penyakit dalam mempengaruhi atau menyebabkan kelainan pada fungsi dan struktur setiap bagian tubuh. Cabang ini menentukan penyebab, mekanisme, dan kemungkinan perkembangan penyakit. Bidang ini juga menganalisis kelainan klinis sebagai tanda khas penyakit tertentu. Ilmu ini juga melibatkan berbagai cabang ilmu lainnya seperti kimia, hematologi, dan mikrobiologi. Tugas utama dokter ahli patologi adalah mendiagnosis penyakit pasien melalui pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium. Pemeriksaan tersebut meliputi analisis sampel potongan organ, jaringan, maupun cairan tubuh, seperti darah dan urin. Sampel jaringan atau organ tubuh pasien biasanya diambil oleh dokter spesialis lain yang merawat pasien tersebut, misalnya dokter bedah atau dokter penyakit dalam, melalui tindakan endoskopi atau operasi. Sedangkan sampel darah dan urin biasanya akan diambil oleh petugas laboratorium. Setelah dokter ahli patologi selesai melakukan pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan patologi akan dimuat dalam laporan patologi. Laporan tersebut akan diberikan kembali kepada pasien dan dokter yang merawatnya untuk mempertimbangkan dokter dalam menangani diagnosis, tingkat keparahan penyakit, serta langkah penanganan medis untuk menangani penyakit yang diderita pasien. Secara umum, patologi ada 2, yaitu patologi anatomi dan patologi klinik. Di Indonesia, dokter spesialis yang menangani bidang ini adalah dokter spesialis patologi anatomi atau SPPA dan dokter spesialis patologi klinik atau SPPK. Dokter spesialis patologi anatomi juga sering diminta untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelainan pada jaringan atau sel tubuh pasien, termasuk mendiagnosis tumor atau kanker. Dari pemeriksaan patologi anatomi dapat ditentukan apakah tumor tersebut bersifat jinak atau ganas.
beserta stadium kanker tersebut. Selain penyakit kanker, dokter spesialis patologi anatomi juga dapat melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit lain seperti infeksi, penyakit ginjal atau hati, serta penyakit autoimun. Selain untuk mendiagnosis penyakit, ilmu patologi juga diperlukan untuk menentukan penyebab dan tingkat keparahan suatu penyakit. Yang kedua akan disampaikan oleh Hapianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apianti Sakia. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang cabang-cabang patologi. Karena patologi ini berkembang sehingga patologi ini memiliki beberapa kategori. Di sini saya akan coba menjelaskan. Yang pertama, sitopatologi. Apa itu sitopatologi? Sitopatologi itu sama dengan sitologi, yaitu cabang ilmu patologi untuk mendiagnosa penyakit seluler dan juga bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit kanker dan peradangan. Yang kedua yaitu patologi dermatopatologi, yaitu biasanya cabang ilmu patologi yang hanya berfokus pada kulit saja, seperti kulit, kelenjar kulit, kulit kepala, dan rambut. Yang ketiga adalah patologi forensik. Patologi forensik adalah cabang ilmu patologi yang digunakan untuk menentukan kematian seseorang. Biasanya dilakukan dengan memeriksa jaringan, lalu diperiksa di laboratorium toksologi dan memeriksa trauma fisik. Yang keempat yaitu histopatologi. Histopatologi adalah cabang ilmu patologi yang biasanya digunakan untuk memeriksa berbagai jenis tubuh manusia dengan bantuan mikroskop seperti sampel biopsi dan spesimen pembedahan. Sebagai contoh, misalkan penggunaan antibodi pada tubuh manusia untuk mengidentifikasi berbagai spesimen yang ada di dalam tubuh manusia. Histologi adalah cabang ilmu patologi yang hanya untuk memeriksa berbagai jenis tubuh manusia dengan bantuan mikroskop seperti sampel biopsi dan spesimen pembedahan. Sebagai contohnya, misalkan penggunaan antibodi untuk mengidentifikasi berbagai jenis komponen yang ada di jaringan tubuh. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah patologi paru, yaitu cabang ilmu patologi untuk mendiagnosa penyakit paru-paru saja dengan mempelajari spesimen melalui biopsi trambronkial, bronkoskopis melalui kulit, dan dengan panduan CT atau sili steroid. Yang selanjutnya adalah patologi ginjal. Patologi ginjal ini hanya berfokus untuk mendiagnosa atau memeriksa penyakit ginjal saja dan membantu para ahli ginjal untuk mentransplantasikan dan menganalisis spesimen yang diperoleh melalui biopsi ginjal. Analisis ini dilakukan melalui mikroskop, baik itu mikroskop elektron ataupun mikroskop imunofluorensial. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi bedah. Patofisiologi bedah ini biasanya mempelajari spesimen dengan kombinasi analisa secara anatomis dan histologi. Yang selanjutnya yaitu hematopatologi. Hematopatologi ini yaitu hanya khusus untuk mempelajari penyakit yang mempengaruhi darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih, dan trombositnya. Yang kesembilan adalah patologi molekuler. Apa sih itu patologi molekuler? Yaitu cabang ilmu patologi yang mendiagnosa penyakit molekuler
yang menyusun berbagai organ di dalam jaringan tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah patologi mulut dan patologi maksilofasia. Apa sih itu maksilofasia? Yang termasuk maksilofasia itu termasuk 9 dari spesialis kedokteran gigi, yaitu biasanya patologi mulut yaitu mempelajari atau yaitu memeriksa penyakit yang mempengaruhi rongga mulut dan struktur mulut di sekitarnya. Yang terakhir akan disampaikan oleh Opi Sutiani. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyakit. Apa itu penyakit? Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif akan mempengaruhi struktur fungsi sebagian atau seluruh tubuh pada makhluk hidup, dan bukan disebabkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit ditandai oleh spesifik oleh gambarannya yang jelas, seperti sebab, tanda dan gejala, perubahan morfologi dan fungsi, dan sebagainya. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Suatu penyakit dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti patogen atau oleh disfungsi internal. Sebagai contoh, disfungsi internal sistem imun dapat menghasilkan berbagai penyakit yang berbeda-beda. Di antaranya, berbagai bentuk defisiensi umum, alergi, hipersensitivitas, penyakit autoimun, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ada karakteristik penyakit. Karakteristik penyakit terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada etiologi atau sebab. Yang kedua, ada patogenesis atau mekanisme. Yang ketiga, ada komplikasi dan cacat atau efek. Dan yang terakhir, yang keempat, ada prognosis atau keluaran. Yang pertama, ada etiologi. Etiologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang asal-muasal suatu penyakit atau suatu gangguan kesehatan. Dengan kata lain, etiologi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengetahui atau mengenali suatu gangguan kesehatan. Contoh etiologi di bidang kedokteran. Yang pertama ada etiologi diabetes. Etiologi diabetes adalah penyakit yang memiliki 3 tipe. Yang pertama ada diabetes tipe 1, yang kedua ada diabetes tipe 2, dan yang ketiga ada diabetes gestasional. Yang kedua ada etiologi hipertensi. Dalam etiologi hipertensi, penyakit yang paling sering adalah renovaskuler. Jika tidak ditemukan penyebab sekundernya, maka hipertensi tersebut tergolong hipertensi esensial. Yang ketiga, ada etiologi faringitis. Etiologi faringitis adalah penyakit yang dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada faringitis infeksi dan ada faringitis non-infeksi. Penyebab dari faringitis infeksi yaitu seperti kuman, bakteri, jamur. Penyebab dari faringitis non-infeksi bisa disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor fisikokimia. Yang keempat, ada etiologi gastroenteritis. Gastroenteritis adalah salah satu jenis penyakit yang umum dan dapat dialami oleh berbagai kalangan umur. Penyebab dari penyakit ini sama seperti faringitis, seperti bakteri, jamur, virus, infeksi nokosomial, penyebab non-infeksius, dan penyebab-penyebab lainnya. Yang kedua, ada patogenesis atau mekanisme. Patogenesis penyakit merupakan suatu mekanisme yang menghasilkan tanda dan gejala patogis. Contohnya, yang pertama ada inflamasi. Inflamasi yaitu respon terhadap kuman atau agen yang menyebabkan kerusakan pada jaringan. Yang kedua, ada degenerasi. Degenerasi merupakan kemunduran sel atau jaringan yang menyebabkan respon atau kegagalan dari penyesuaian terhadap berbagai agen. Yang ketiga ada karsiogenesis, yaitu mekanisme di mana bahan karsinogen menyebabkan penyakit kanker.
Yang ketiga, ada komplikasi dan cacat atau efek. Komplikasi dan cacat merupakan penyakit yang dapat berlangsung lama. Efek sekunder atau jauh yang dapat menyebabkan komplikasi atau kelainan bentuk dan fungsi. Contohnya, diabetes mellitus. Contoh dari komplikasi ada kebutaan, jantung koroner, dan kerusakan pada ginjal. Dan yang terakhir atau yang keempat ada prognosis atau keluaran. Prognosis merupakan perkiraan terhadap apa yang diketahui terhadap perjalanan suatu penyakit sebagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh penderita yang dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan stadium pada penyakit. Contohnya seperti stadium pada penyakit kanker. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang ada dalam tubuh manusia dan ada juga karakteristik untuk pemeriksaan penyakit dan proses bagaimana penyakit itu bisa menyerang karena banyak juga faktor yang mempengaruhinya, baik faktor luar maupun faktor dalam.